Dalam sejarah awal penyebaran Islam, terdapat panglima-panglima perang hebat yang senantiasa menemani Nabi Muhammad. Berikut ini 6 panglima perang dalam Islam yang terkenal. Khalid bin Walid adalah pemimpin Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut dengan Saif Allah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid menjadi terkenal sebagai salah satu panglima perang Islam yang paling ditakuti karena secara historis ia tidak terkalahkan dalam karir mereka bersama umat Islam. Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu konflik paling terkenal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan melibatkan Perang Yarmuk yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab antara tanggal 15 dan 20 Agustus 636 atau lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diharapkan mendapat pahala dari Allah dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Islam. Ia tercatat memiliki karir militer yang sukses dan mahir menggunakan panah. Selain itu, ia adalah seorang pendakwah terkenal yang mempopulerkan Islam di Tiongkok pada pertengahan abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia 17 tahun, yang dianggapnya sebagai orang ke-7 yang melakukannya. Salah satu kampanye yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Perang Qadisiyah 636, yang melibatkan konflik antara tentara Khulafaur Rasyidin dengan kerajaan Sassanid Persia. Konflik ini sangat penting karena merupakan awal serbuan Khulafaur Rasyidin ke wilayah Persia, sekaligus upaya mempopulerkan Islam di wilayah tersebut. Kekaisaran Sassanid yang telah berdiri selama berabad-abad sebagai penguasa Persia sebelum Islam berusaha mempertahankan wilayah dan kekuasaannya. Perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Usamah bin Zaid adalah panglima perang termuda pada masa Rasulullah. Beliau mendapat gelar terhormat Hibbu Rasulillah yang artinya sosok yang disayangi Rasulullah. Usamah pernah tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perang Uhud karena usianya yang masih terlalu muda untuk ikut serta dalam konflik tersebut. Dia akhirnya diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang Khandaq dan Hunain. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW memilih Usamah bin Zaid untuk mengambil alih kepemimpinan perang di wilayah Kekaisaran Bizantium di Balka. Usamah bin Zaid dianggap oleh banyak sahabat Nabi sebagai orang yang kurang penting. Namun ia mampu menunjukkan kehebatannya sebagai panglima perang Islam termuda. Dia dan tentaranya menjadi tentara Muslim pertama yang menguasai wilayah yang dianggap sebagai tempat berlindung yang aman. Pengambilalihannya juga menjadi katalis bagi invasi Muslim selanjutnya di Levant dan Mesir. Gelar Panglima Perang Islam pada zaman Bani Umayyah yang diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu Selat Gibraltar, adalah Tariq bin Ziyad. Penghargaan ini diterimanya setelah membimbing sekitar 7.000 Morisco dari bagian utara negara itu untuk mengambil alih Al-Andalus, bagian semenanjung Iberia yang mencakup Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Belakangan, Tariq bin Ziyad diakui sebagai tokoh legendaris yang ikut serta dalam penaklukan Andalusia antara tahun 711 dan 718. Saat itu, ia dipekerjakan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dari Damaskus di Suriah. Prestasi Tariq saat itu menjadi awal mula perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol, dan abad ke-8. Salahuddin al-Ayyubi adalah tokoh Islam terkenal yang mendirikan Ayyubiyah pada tahun 1171. Di Eropa, ia disebut sebagai Saladin, seorang jenderal terkemuka yang ikut serta dalam perlawanan terhadap tentara Salib. Salahuddin al-Ayyubi diakui sebagai pemimpin penting, baik di kalangan Muslim dan Kristen, karena kemampuan militer, bimbingan dan kesatriaannya. Sebelum dinasti Ayyubiyah berdiri, Salahuddin ikut serta dalam konflik melawan tentara Salib. Dinasti yang didirikannya bersama Ayyub juga sangat sukses. Salahuddin mewujudkannya dengan menyatukan berbagai wilayah Islam dan memperoleh derajat kekuasaan paling besar saat itu. Dengan kekuatan ini, Salahuddin memanfaatkannya untuk memperjuangkan tujuannya mengambil alih Yerusalem dari kerajaan Yerusalem pada tahun 1187. Setelah menguasai Yerusalem,
Saladin menghadapi tentara salib pimpinan Inggris. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah penguasa Turki Ottoman yang menjabat pada usia 12 tahun. Ia disebut sebagai pemenang Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, pada tahun 1453. Hal ini menyebabkan berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Muhammad Al-Fatih mencapai penaklukan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Konstantinopel merupakan kota yang diperebutkan oleh banyak negara karena kepentingan strategisnya dalam perdagangan dan kemudahan pertahanan dari predator. Selama lebih dari 1 milenium, Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium dan dianggap sebagai kota yang sangat penting serta simbol kekuatan pertahanan dan pusat keagamaan Kristen yang spektakuler. Kebanggaan Kekaisaran Bizantium berakhir pada pertengahan abad ke-15 ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel.